Kami akan segera bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang. Kali ini pendengar satu topik yang akan kita bahas. Nanti Anda juga boleh bergabung bersama dengan kami tentang restoratif justice. Sampai dengan terlebih dahulu, Pak Jansen, barangkali pendengar masih ada yang belum terlalu familiar dengan istilah restoratif justice. Sebagai pembuka terlebih dahulu, Pak Jansen, barangkali ada yang ingin disampaikan terkait dengan deskripsi apa sih itu restoratif justice? Silahkan. Terima kasih Bu. Jadi restoratif justice ini mengembalikan keadaan seperti semula tanpa melalui pengadilan atau penuntutan. Jadi penghentiannya ada di kejaksaan dengan syarat tertentu ya Bu ya. Nanti mungkin kita akan bahas lagi syarat-syarat apa aja, yang detailnya seperti apa. Dan restoratif justice ini juga melebar bisa di restoratif justice mengenai narkotika Bu. Narkotika yang terbaru, ada yang narkotika itu juga bisa dengan syarat-syarat tertentu. Nanti mungkin kita akan detail, akan kita bahas ya. Begitu aja. Oke, baik. Kemudian wewenang dari kejaksaan sendiri ini seperti apa, Pak? Kewenangan kejaksaan pada saat penuntutan kita bisa menghentikan ya Bu ya. Kita menghentikan dengan cara restoratif justice. Okay. Jadi saya ulangi Bu ya, syaratnya ya, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, artinya bukan tipis. Kedua, tindak pidana diancam pidana denda atau diancam dalam pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau kerugian dimiliki akibat tindak pidana tidak lebih dari 2.500.000. Nah, paling syaratnya itu aja yang utama ya. Dan ada perdamaian Bu ya, harus ada perdamaian dari kedua belah pihak, terutama yang itu. Perbincangan ini akan secara bergantian kami sampaikan untuk Bu Hardia juga. Bu Hardia, tadi Pak Jansen sudah mengatakan ada beberapa syarat begitu ya. Ini sebetulnya ketika masyarakat terjerat hukum begitu, dalam artian ada permasalahan hukum, bagaimana untuk bisa mengajukan restoratif justice ini Bu? Apakah hanya semata memenuhi persyaratan tadi yang disebutkan Pak Jansen, atau juga ada hal-hal lain yang bisa menjadikan masyarakat ini bisa meminta restoratif justice? Oke, jadi untuk pelaksanaan restoratif justice ini sendiri seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Jansen, Pak Kasupidum, itu dilaksanakan di tahapan penuntutan. Nah, tahapan penuntutan itu setelah berkas lengkap, kemudian dari tersangka dan barang bukti diserahkan kepada jaksa, itu masuk di tahap penuntutan. Nah, pada saat itu apabila kedua belah pihak ini sepakat untuk melakukan perdamaian, ini yang sebetulnya utama juga, ketika kedua belah pihak ini sudah berdamai, menginginkan agar permasalahan ini diselesaikan di luar persidangan, itu bisa kita lakukan dengan restoratif justice. Nah, kemudian setelah ada perdamaian, kita harus lihat dulu nih, perkara itu sudah memenuhi syarat-syarat seperti yang tadi disampaikan Pak Kasupidum atau belum. Tersangka ini bukan merupakan residivis, kemudian tindak pidana yang dilakukan itu pidananya hanya berupa pidana denda atau tidak lebih dari 5 tahun ancaman pidananya, kemudian nilai barang buktinya juga kita perhatikan. Jika syarat-syarat semua sudah terpenuhi, maka bisa kita lakukan pelaksanaan restoratif justice. Kita pertemukan kedua belah pihak antara korban dan terdakwa, kita pertemukan, kemudian di situ kita damaikan. Makanya disebut restoratif justice, kita kembalikan lagi ke keadaan semula supaya terdakwa dan korban ini nantinya bisa berdamai, kemudian bisa kembali lagi ke masyarakat seperti itu. Bersama dengan Bapak Kajari, Bapak Ismail Fahmi, kemudian juga Kepala Seksi Tindak Pidana Umum ada Bapak Jansen Dau, dan juga ada Kepala Subseksi Prapenuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum ada Ibu Hardia Widiasri ya, yang masih bersama dengan kita untuk siang hari ini. Pak Kajari, kita berbincang kembali untuk restoratif justice untuk siang kali ini. Pak Kajari, barangkali ini bisa disampaikan untuk pendengar juga terkait dengan rumah restoratif. Tadi Pak Kajari menyampaikan bahwa ini merupakan nanti mudah-mudahan menjadi implementasinya di jangka menengah ya Pak, tadi disampaikan bahwa di Kabupaten Semarang untuk rumah restoratif. Nantinya ini aplikasi ini apakah juga akan ada pendampingan dari Kejaksaan Negeri atau kemudian nanti ada tokoh-tokoh masyarakat yang juga terlibat, bagaimana sistem rumah restoratif itu Pak?
Kebetulan di Kejaksaan di Kabupaten Semarang sudah terbentuk juga. Oh, sudah terbentuk, baik. Terbentuk ada di Desa Duren, Kecamatan Bandungan. Kita sudah tahun lalu sudah bikin rumah restoratif dan insya Allah nanti kita akan kembangkan ke desa-desa yang lain, di mana rumah restoratif itu melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa setempat, ada Babinsa dan Babinaptibnas juga, untuk bisa membantu permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam skala yang masuk dalam kategori atau syarat-syarat yang sudah diterapkan dalam RC kan gitu. Ya, kurang 5 menit saja kebersamaan kita untuk siang hari ini. Saya akan langsung menuju satu persatu ke narasumber. Barangkali masih ada hal-hal atau informasi yang harus diketahui masyarakat terkait dengan restoratif justice. Entah itu tentang syarat atau mungkin tentang pemulihan atau mungkin tentang proses dalam pengajuan restoratif justice. Barangkali ada yang ingin digarisbawahi, ingin disampaikan kembali, imbauan, ajakan untuk masyarakat. Mungkin saya kembali menegaskan ya, restoratif justice ini di luar dari syarat-syarat yang tadi disampaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan juga ketentuan kami, itu yang pertama dan utama itu kesepakatan para pihak, supaya para pihak ini merasa seperti tadi pertanyaannya sempat disampaikan kepada kami, supaya para pihak ini merasa adil seperti itu. Jadi jangan sampai tidak terjadi kesepakatan. Tidak bisa tentunya kami lanjutkan pelaksanaan restoratif justice-nya. Jadi kesepakatan itu adalah hal yang paling utama. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bu Hardia. Saya menuju ke Pak Jansen. Pak Jansen, barangkali ada hal-hal yang ingin ditekankan kembali terkait dengan restoratif justice. Ini Mbak, mungkin kalau di sini kan kita cepat menjelaskannya, mungkin buat masyarakat yang butuh penjelasan lebih detail atau menambah pengetahuan tentang restoratif justice bisa datang ke kantor kami, nanti kami jelaskan secara detail. Bahkan ada masyarakat, mahasiswa ini menjadikan restoratif justice ini sebagai skripsinya Mbak, atau tesisnya. Nah, itu pasti kami bantu, nanti kami jelaskan secara detail, dan mungkin ini kan waktunya terbatas di sini kan Mbak. Iya. Datang ke kantor kami jelaskan, mungkin kami akan jelaskan secara detail itu. Paling itu aja panduan saya. Nggak perlu takut ya Pak Jansen ya, untuk ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang informasi terbuka lebar ya Pak, boleh ya berarti? Boleh, kita humanis Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Jansen. Ini barangkali Pak Kajari sebagai penutup untuk siang hari ini terkait dengan restoratif justice. Apa yang ingin disampaikan? Terima kasih Mbak. Dengan adanya restoratif justice ini menandakan bahwa penegakan hukum kejaksaan sekarang humanis dan menghilangkan paradigma bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Dengan adanya restoratif justice ini menandakan bahwa kejaksaan humanis, hukum bisa ditegakkan dan bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kajari, terima kasih Pak Jansen dan juga Bu Hardia. Tidak lupa terima kasih juga untuk pendengar dan juga pemirsa yang siang hari ini sudah bertanya dan pertanyaannya luar biasa, detail-detail sekali ya untuk bisa dibahas bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang terkait dengan restoratif justice. Terima kasih, sukses sehat.